dari kelompok 3, kelompok Tax Treaty antara Indonesia dan Yordania. Saat ini kami akan membuat sebuah video diskusi mengenai Tax Treaty antara Yordania dan Indonesia. Perkenalkan, saya Anissa Davina Putri. Saya Najwa Akila. Saya Amanda Puspitayu. Saya Naila Salsabila. Saya Nabila Ramadhani. Dan mari kita langsung ke videonya. Wih, Hai. Halo Udah guys. selesai? Dari mana? Iya, Udah selesai? Baru selesai. habis kelas apa? Ini habis kelas analisis laporan keuangan. Halo guys, jadi aku kan di sini ada tugas nih. Apa tuh? Nah, tapi tugasnya itu aku bingung. Kayak harus gimana sih ngerjainnya? Cuma nanti aku kirim lewat WA ya, Pak. Ini pajak internasional itu. Iya, ini pajak internasional. Yang soal tax treaty. Iya, cuma ini teks skripsi aku tuh antara Indonesia dan Jordania. Oke. Aku mau lihat soalnya. Ini kemarin aku sempat sempat deh. Kayak aku juga kemarin sempat ngerjain itu deh. Coba kirim aja ya ke sini. Iya. Udah aku kirim ya, Pak? Oke. Oh, ada 2 soal ya. Jadi ini soalnya kasus ya. Iya. Aku bacain ya. Di sini ada PT Nusantara di Indonesia membayarkan royalti ke Yordania Tax Ltd di Yordania sebesar $100 atas penggunaan hak paten. 100.000 kali man. $100.000 kali. Oh iya, $100.000 $100 ya. Terus penggunaan hak paten ini kita harus tentukan berapa pajak yang dipotong di Indonesia sesuai tax treaty-nya Iya. antara Yordania dan Indonesia. Iya. Jadi masih bingung soal itu. Nah iya, aku tuh masih bingung. Kenapa sih kan di dalam tax treaty itu tuh ada royalti. Nah itu kenapa royaltinya itu harus dipotong pajak. Terus kan ada dasar hukumnya. Iya ada dasar hukumnya. Nah itu dasar hukumnya itu seperti apa gitu. Jadi gini Sal, royalti itu penghasilan yang diterima karena memberikan hak atas kekayaan intelektual seperti kayak hak paten, hak merek, terus hak cipta. Nah di Indonesia itu penghasilan royalti yang dibayar ke luar negeri dikenain sama PPh pasal 26. Tapi kalau ada tax treaty-nya seperti tadi Indonesia sama Yordania, itu tuh kita harus lihat pasal khusus terkait royalti di perjanjian itu. Iya benar sih. Aku juga waktu itu pernah baca di Tax Treaty Yordania Indonesia, aturan tentang royalti itu ada di pasal 12. Nah di situ tuh dikasih tahu tuh bahwa royalti itu yang dibayarin dari Indonesia ke penduduk Yordania itu boleh dikenain pajak di Indonesia. Tapi ada tarif maksimumnya, Sal. Tahu nggak berapa? Nah itu tarif maksimumnya kira-kira berapa? Tarif maksimalnya itu 10% dari jumlah bruto royalti gitu. Jadi meskipun di aturan domestik PPh 26 tarifnya 20%, kalau ada tax treaty yang lebih rendah, kita pakai tarif tax treaty ya. Iya biar kayak gitu tax treaty itu selalu diutamain kalau lebih rendah. Iya Gitu. Nah terus gimana tuh kalau misalkan kayak aku pengen tahu cara ngitungnya. Terus kan aku masih agak bingung tuh soalnya kan biasanya di dalam pajak penghasilan dimanapun itu pasti ada pajak penghasilan di negara penerimanya kan. Iya betul. Oke. Mungkin aku coba ya, kita fokus ke pajak yang dipotong di Indonesia ya nih. Oke. Nah ini kan di soalnya ada jumlah royalti $100.000. Iya. Terus tadi aku bilang kan tarif pajak itu menurut tax treaty Yordania Indonesia 10%. Berarti pajak yang dipotong itu caranya tinggal tarif pajaknya dikali jumlah royalti. Jadi 10% dikali 100.000. Berarti pajak yang dipotong sebesar $10.000. Gitu. Nah, Oke. jadi si PT Nusantara ini harus memotong pajaknya sebesar $10 lalu menyetorkannya ke kas negara Indonesia. Iya. Jadi Yordan Tax Ltd ini akan menerima royalti bersihnya sebesar $90. $90.000. Oh, jadi kalau nggak pakai tax treaty pajaknya lebih besar ya? Iya benar Bill kayak gitu. Tapi kalau tanpa tax treaty pajaknya itu 20% atau sekitar tuh $20.000. Nah dengan tax treaty kita bisa jadi cuma $10. Nah ini salah satu manfaat adanya perjanjian pajak antar negara gitu. Oh oke. Sekarang aku jadi paham. Nah jadi intinya tuh berarti
harus cek dulu kan nih di tax treaty ada di pasal berapa aja, nanti baru kita bisa nentuin tarif pajaknya kan. Betul, kayak gitu. Nah, jadi intinya adalah pembayaran itu royaltinya dari Indonesia ke Yordania. Iya. Nah, maksimalnya itu 10% dari bruto penghasilan bruto royaltinya. Terus makanya pajak yang dipotong itu 10.000 US dollar dari 100.000. Nah, ini kamu ada 2 soal kan ya? Iya. Terus kalau yang B itu gimana? Kalau yang kedua itu di sini aku bacain ya. Iya. Ini tentang ini ya, maksudnya ke BUT ya? Iya, BUT ya. Untuk usaha tetap. Jadi di sini kasusnya itu Jordan-Tech Ltd dan Jordania punya kantor cabang di Jakarta. Penghasilan brutonya sebesar 5 miliar, biaya operasional 3 miliar, itu biaya dari representasinya ya 100 juta yang tidak boleh dikurangkan menurut pajak, dan ada pendapatan bunga depositonya sebesar 50 juta yang sudah kena PPh final. Maka kantor cabang ini juga mengirim laba ke kantor pusat di Yordania. Jadi kita harus buat laporan komersialnya. Berarti sini laporan komersial, koreksi fiskal, laporan fiskal, hitungan PPh badan, BPT, dan ini ya pasal-pasal di tax treaty-nya ya. Banyak ya. Banyak juga San. Nah cuma tuh aku masih bingung tuh man, kayak BUT itu apa sih? Nah terus gimana nih bedanya sama perusahaan biasa di Indonesia gitu loh? Jadi BUT itu singkatan dari bentuk usaha tetap yang dimana cabang atau perwakilan perusahaan asing yang punya kegiatan usaha tetap di Indonesia, Sal. Nah, menurut pasal 5 Tax Treaty Yordania Indonesia, BUT itu dianggap sebagai subjek pajak Indonesia. Jadi wajib bayar pajak kayak perusahaan lokal. Gitu. Nah, tapi tadi tuh kan katanya Manda harus hitung BPT juga tuh di soalnya ya. Nah, jadi BUT sama BPT itu beda. Takutnya kamu kebalik nih. Kalau BPT itu dia artinya itu bedanya BUT itu tuh dia punya yang namanya branch profit tax. Branch profit tax itu adalah BPT. BPT itu pajak tambahan kalau misalkan laba nanti dikirim ke kantor pusat yang ada di luar negeri. Nah, ini akan diatur di pasal 23 Tax Treaty Indonesia Yordania. Gitu. Jadi pertama kita bikin laporan komersial, ya, penghasilan brutonya itu 5 miliar, terus biaya operasional itu 3 miliar, laba sebelum pajaknya itu 2 miliar. Nah tapi kenapa sih di dalam laporan ini tuh harus ada yang namanya koreksi fiskal gitu loh? Nah, jadi kalau koreksi fiskal itu penyesuaian supaya laporan keuangan itu sesuai aturan pajak. Kadang kan ada biaya yang menurut akuntansi itu boleh, tapi menurut pajak itu nggak boleh dikurangkan. Seperti kayak biaya representasi yang melebihi batas gitu. Nah, di kasus kita kan nih ada 2 koreksi nih. Kalau kita bisa lihat ada koreksi positif, yaitu biaya representasinya ya 100 juta, berarti dia ditambah nih ke laba fiskal. Ada koreksi negatifnya. Kalau negatif itu bunga deposito sebesar 50 juta ya. Nah, itu akan dikurang dari laba fiskal karena dia udah kena PPh final, jadi nggak dipotong lagi gitu. Oh, jadi makanya laporan fiskalnya itu laba fiskal yang dihitung dari laba komersial terus ditambah koreksi positif sama koreksi negatifnya ya. Jadi itu 2 miliar ditambah 100 juta dikurang 50 juta. Jadi semuanya adalah 2 miliar 50 juta. Iya, Gitu, betul. jadi laba komersial ditambah koreksi positif dikurang koreksi negatif. Dari PPh badan tahun ini berapa ya? Jadi tarif PPh badan tahun ini tuh tarifnya itu 22%, dan dimana PPh badan itu 22% dikali 2 miliar 50 juta, jadi dihasilnya 451 juta gitu. Nah terus kenapa sih BPT itu harus ada? Nah gimana tuh cara ngitungnya kira-kira? BPT itu harus ada karena BPT itu adalah pajak atas laba yang dikirim ke kantor pusat di luar negeri, makanya harus dihitung. Nah, menurut pasal 23 Tax Treaty Yordania Indonesia, dia itu tarif maksimalnya 20%. Nah, kamu tahu nggak caranya? Jadi laba setelah PPh badan itu kan
2 miliar 50 juta dikurangin sama 451 juta. Dihasilin jadi berapa nih? 1.599.000.000. Nah, kan tadi ada BPT-nya ya. Jadi 20% dikali sama 1.599.000.000. Nah, dihasilin jadi 319.800.000. Nah, gitu. Jadi semua perhitungan ini harus dilaporin di SPT tahunan ya? Iya benar, semuanya harus dilaporin dari laporan komersial, koreksi fiskalnya, laporan fiskal kayak gini nih, perhitungan PPh badannya, sama perhitungan BPT-nya. Jadi semua lampirannya sesuai dengan ketentuan pajak Indonesia. Oh kayak gitu, oke. Jadi sekarang aku paham. Nah berarti semuanya itu nanti kayak seperti laporan komersial, tadi Amanda bilang koreksi fiskal, laporan fiskal, terus hitung PPh badan sama BPT, dan nanti yang terakhir laporannya dibuat ke SPT tahunan. Iya bener banget itu Sal. Dan semua itu harus sesuai sama tax treaty biar nggak kena pajak double gitu. Oke. Nah, aku jadi juga tahu sih sekarang cara perhitungannya. Nah, gimana kamu tugasnya? Berarti udah ngerti kan antara tax treaty ini dari Yordan di Indonesia? Udah paham ya? Bun? Udah. Oke. Makasih ya guys ya udah dibantuin. Sama-sama. Sekian video diskusi dari kami mengenai tax treaty antara Yordania dan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.